Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruni Widya Kusuma, NIM 18058009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Proposal penelitian ini berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning pada Materi Konflik Sosial di Masyarakat. Studi kasus kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Muara Bungo. Selanjutnya, dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Baiklah, di dalam bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pembahasan yang pertama ini yaitu latar belakang. Latar belakang kenapa saya memilih judul proposal tersebut. Nah, jadi persaingan dalam dunia pendidikan itu sangat luas. Tidak dapat menutup kemungkinan bahwa persaingan dalam dunia pendidikan ini akan semakin terus maju seiring dengan perubahan zaman yang akan terjadi di masa depan nantinya. Nah, perubahan yang terjadi tersebut tidak hanya sebatas pada program pembelajaran dan sistem pembelajarannya, tetapi juga dalam penggunaan model pembelajaran yang digunakan oleh guru demi menunjang meningkatnya motivasi belajar siswa di dalam kelas. Model pembelajaran yang tentunya itu harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, dan juga model yang digunakan merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya, di dalam kurikulum yang dijadikan sebagai patokan dalam proses pembelajaran, tentunya harus dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas, bukan hanya sebagai acuan untuk sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang baru dan menggantikan kurikulum yang lama. Perubahan kurikulum tersebut tentunya harus bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan yang sedang terjadi, terutama pada kondisi proses pembelajaran di dalam kelas, terutama pada kurikulum 2013. Apalagi, model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran juga harus bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, dan tentunya jangan hanya kita ini berharap bahwa perubahan kurikulum yang baru dapat merubah model pembelajaran dengan sistem yang baru tanpa melihat keadaan yang dialami oleh siswa selama pergantian model pembelajaran tersebut. Mengapa kelas 11 IPS 2 yang saya jadikan sebagai tempat penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi konflik sosial di masyarakat? Nah, jadi berdasarkan hasil ulangan harian dalam materi konflik sosial di masyarakat yang dilaksanakan pada kelas 11 IPS 2, masih banyak siswanya yang mengalami penurunan nilai pada materi tersebut. Seharusnya KKM dalam ulangan harian itu adalah 75, namun rata-rata siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 50. Hal tersebutlah yang mengacu para guru untuk bisa merubah apa yang sebenarnya terjadi pada siswa-siswa tersebut, dan mengapa pada saat ulangan harian dilaksanakan masih banyak siswa yang mengalami penurunan nilai. Padahal selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, banyak siswa yang terlihat aktif. Namun ternyata hasil aktif yang didapatkan oleh siswa itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru pada saat pelaksanaan ulangan harian berlangsung. Nah, melihat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya model pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut di SMA Negeri 2 Muara Bungo, terutama pada kelas 11 IPS 2.
Jadi, salah satu model yang diduga untuk mendorong siswa lebih aktif dan tentunya dapat meningkatkan motivasi belajarnya di dalam kelas, yaitu model pembelajaran discovery learning, di mana model ini diharapkan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Jadi, betapa pentingnya penggunaan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas dengan diadakannya evaluasi ulangan harian pada materi konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 3, yaitu pertama, model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi atau tidak adanya perubahan dalam penggunaan model pembelajaran sehingga membuat siswa itu merasa tidak mau lagi untuk belajar, merasa bosan dan tidak mau memperhatikan guru dalam menerangkan sebuah materi. Nah, kebanyakan guru itu menggunakan model pembelajaran ceramah atau model pembelajaran ceramah. Nah, model pembelajaran ceramah ini lebih mengedepankan untuk siswa itu lebih memperhatikan gurunya tanpa adanya sebuah diskusi, tanpa adanya bertanya kepada murid tersebut. Begitu juga murid agak sungkan atau tidak mau bertanya kepada guru ketika guru menggunakan model pembelajaran ceramah yang lebih mengedepankan siswa untuk memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang kedua, presentase nilai ulangan harian siswa pada materi konflik sosial di masyarakat di bawah KKM atau nilai yang didapatkan oleh siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Yang seharusnya rata-rata KKM siswa itu adalah 75, namun mereka rata-rata mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 50. Yang ketiga, kurang sesuainya model pembelajaran yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga membuat siswa bosan ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Muara Bungo, terutama pada materi konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam proposal penelitian ini ada 2. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran discovery learning, dan yang kedua, upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Penggunaan model pembelajaran discovery learning yang diadakan di SMA Negeri 2 Muara Bungo, terutama pada kelas 11 IPS 2, itu didukung karena adanya pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA tersebut. Nah, model discovery learning ini digunakan karena dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan model discovery juga dapat membuat siswa ini lebih percaya diri karena hasil yang didapat dari belajar merupakan penemuannya sendiri dan dari hasil diskusi pada materi konflik sosial di masyarakat. Selain itu, penggunaan model pembelajaran ini dapat membuat siswa lebih kreatif karena materi dari pembelajaran tersebut tidak langsung disajikan secara langsung oleh siswa, tetapi siswa harus menemukan dan mengolah terlebih dahulu materi tersebut. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa ini terutama pada kelas 11 IPS 2 dilakukan karena rata-rata siswanya mendapatkan nilai ulangan harian pada materi konflik sosial di masyarakat di bawah rata-rata, yaitu 50, yang seharusnya rata-rata KKM pada ulangan harian materi tersebut adalah 75. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam proposal penelitian ini yaitu
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 2 dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning pada materi konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam proposal penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan pengetahuan kepada guru dan calon guru dalam mengetahui keadaan siswa dalam proses pembelajarannya, khususnya dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 2 pada materi konflik sosial di masyarakat. Manfaat praktis. Manfaat praktis ada 4. Yang pertama, manfaat bagi kepala sekolah, manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, dan manfaat bagi pembelajaran sosiologi. Nah, manfaat bagi kepala sekolah yaitu untuk mengetahui sistem atau model pembelajaran yang cocok digunakan bagi siswanya demi meningkatkan motivasi belajar di dalam kelas. Manfaat bagi guru yaitu untuk mengetahui betapa pentingnya penggunaan model pembelajaran discovery learning ini dalam proses pembelajaran di dalam kelas demi meningkatkan motivasi belajar siswa. Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas, terutama dalam materi pelajaran yaitu konflik sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, manfaat bagi pembelajaran sosiologi, yaitu untuk dapat mengetahui model pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran dalam pelajaran sosiologi, terutama pada materi konflik sosial di masyarakat. Masuk ke dalam bab 2 yaitu kajian teori. Nah, di dalam bab 2 ini terdiri dari deskripsi teoritis, studi relevan, teori behavioristik, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Deskripsi teoritis. Deskripsi teoritis dalam proposal penelitian ini ada 3 materi, yaitu yang pertama, pengertian motivasi, pengertian belajar, dan pengertian discovery learning. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada di dalam diri seseorang yang dapat menggerakkan dirinya untuk melakukan sebuah aktivitas. Dorongan motivasi yang ada di dalam diri seseorang tentunya akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan keadaan dirinya untuk bertindak melakukan sesuatu ataupun untuk tidak bertindak melakukan sesuatu yang berarti bagi dirinya. Pengertian belajar. Nah, belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang individu untuk membuat dirinya merasakan adanya sebuah perubahan yang baik di dalam dirinya. Belajar tidak harus dituntut untuk selalu berada di sekolah ataupun lembaga-lembaga formal yang mendorong terjadinya perubahan di dalam dirinya. Tetapi, belajar juga bisa dilakukan secara individu dengan memahami ataupun membaca buku dari berbagai sumber demi menunjang dirinya untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Pengertian discovery learning. Discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan suatu cara belajar bagi siswa agar mereka itu lebih aktif dalam menemukan, menyelidiki, serta menarik sebuah kesimpulan dari sebuah materi yang dipelajari. Hal tersebut bertujuan agar materi itu akan terus diingat oleh siswa dan tentunya tidak akan mudah dilupakan olehnya. Studi relevan. Studi relevan dalam proposal penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu dari Endang BRK Baikan dalam skripsi penelitian tidak kelasnya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran IPA dengan materi energi panas di kelas 4 Miss Mida Natusalam, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Percut, Sungai Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa penggunaan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran tersebut.
Selanjutnya, dari Doni Setiawan Pramono, dalam skripsi penelitian tindakan kelasnya yang berjudul Penggunaan Metode Discovery Learning untuk meningkatkan keefektifan dan kompetensi siswa pada materi pelajaran perawatan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 TKR 3 di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Ia mengatakan bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 TKR 3 di SMK Negeri 2 Yogyakarta pada mata pelajaran perawatan kelistrikan kendaraan ringan. Selanjutnya dari Florentina Febriani dalam skripsi penelitian tindakan kelasnya yang berjudul Peningkatan Motivasi dan Keaktifan Belajar melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 4 SD Negeri Catur Tunggal 1, mengatakan bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri Catur Tunggal 1. Selanjutnya, teori behavioristik. Teori behavioristik yang dapat menganalisis penelitian ini adalah teori menurut Edward Lee Thorndike. Nah, hal tersebut dikarenakan teori behavioristik ini dikaitkan dengan yang namanya proses belajar, yaitu proses interaksi antara stimulus dan respon. Teori menurut Edward Lee itu menjelaskan bahwa meningkatnya motivasi belajar siswa itu dapat dikatakan karena ada kaitannya antara stimulus dan respon yang diberikan, baik itu dari guru ke peserta didik ataupun sebaliknya. Apabila tidak adanya stimulus yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, maka tidak ada yang namanya respon yang diberikan oleh peserta didik kepada gurunya. Respon yang diberikan oleh peserta didik kepada gurunya itu tergantung dengan stimulus yang diberikan oleh guru. Apabila gurunya terus memberikan model pembelajaran atau sistem pembelajaran yang itu-itu saja tanpa adanya perubahan, maka akan membuat siswa itu atau peserta didik merasa bosan hingga akhirnya mengalami sebuah penurunan nilai dan juga menurunnya motivasi belajar siswa. Jadi, dapat dikatakan bahwa teori dari Edward Lee Thorndike ini sangat cocok digunakan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut, terutama dalam proposal penelitian ini, yaitu yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, terutama pada materi konflik sosial di masyarakat. Studi kasus kelas 11 IPS 2 SMA Negeri Muara Bungo. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam proposal penelitian ada 3. Yang pertama yaitu pemilihan model pembelajaran Discovery Learning yang dapat meningkatkan gairah peserta didik dalam proses belajarnya. Hal tersebut dilakukan karena penggunaan model pembelajaran yang telah dilakukan tanpa adanya perubahan membuat siswa merasa bosan ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, tidak merubah strategi ataupun model pembelajaran ketika mengajar di kelas, sehingga dengan tidak adanya perubahan tersebut dalam pemilihan model pembelajaran dapat membuat siswa merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga mengakibatkan penurunan nilai yang drastis dan juga menyebabkan hilangnya motivasi belajar di dalam diri peserta didik. Yang ketiga, yaitu mengganti atau dapat dikatakan merubah strategi model pembelajaran dengan maksud agar dapat membuat siswa lebih bersemangat dan tentunya dapat meningkatkan motivasi belajarnya selama proses pembelajaran dilaksanakan di kelas. Pemilihan model ini tentunya harus didasarkan kepada hal yang mendasar terlebih dahulu, yaitu dengan melihat perkembangan nilai yang diperoleh oleh siswa selama mengikuti model pembelajaran tersebut. Apakah ketika dilaksanakannya model pembelajaran tersebut siswa ini menjadi lebih aktif dan meningkatnya motivasi belajarnya kembali, atau
pun malah sebaliknya turun. Itu semua tergantung kepada pemilihan atau penggunaan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru demi menunjang meningkatnya motivasi belajar siswa dan juga demi menaikkan nilai daripada siswa-siswa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3 dalam proposal penelitian ini, yaitu bab 3 metodologi penelitian. Di dalam bab 3 ini terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, setting penelitian, rincian kegiatan, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan juga tingkat capaian. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam proposal penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Menurut Ningrum, ia menerangkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang berorientasi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran melalui suatu tindakan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran, baik proses maupun hasil belajar siswa. Jenis penelitian tindakan kelas dipilih karena dinilai dapat dijadikan solusi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Desain penelitian. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan model pendekatan Chemis dan Tegart, yaitu penggunaan teori ini karena penelitian tindakan kelas tersebut dilakukan dengan menggunakan siklus. Maka dari itu, penggunaan teori dari Chemis dan Tegart ini sangat cocok dijadikan sebagai alternatif dari pemecahan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam desain penelitian ini ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Perencanaan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, identifikasi masalah, analisis penyebab adanya masalah, dan juga pengembangan bentuk tindakan sebagai pemecahan masalah, yaitu mulai dari mempersiapkan instrumen penelitian, bahan ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, media pembelajaran yang digunakan, dan juga subjek dalam penelitiannya. Yang kedua, yaitu ada pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini merupakan sebuah implementasi dari tahap perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian tindakan kelas ini, seorang peneliti melakukan penelitiannya dalam 2 siklus, dan setiap siklusnya terdiri dari 1 kali pertemuan. Yang ketiga yaitu tahap observasi. Dalam tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahapan tindakan secara berlangsung. Dalam tahapan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat segala hal yang diperlukan sesuai dengan instrumen yang telah disusun. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara lengkap tentang perkembangan proses pembelajaran dengan menggunakan model yang telah dirancang atau yang telah direncanakan oleh peneliti, dan juga hasil dari tindakan yang telah dipilih terhadap kondisi kelasnya. Setting penelitian. Setting penelitian ada 4. Yang pertama, tempat penelitian. Yang kedua, subjek penelitian. Yang ketiga, objek penelitian. Dan yang keempat, yaitu waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Muara Bungo yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 IPS 2 tahun ajaran 2021-2022 dengan jumlah laki-laki sebanyak 14 orang dan 21 perempuan. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 2 dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan tentunya mengharapkan akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswanya. Dan yang terakhir yaitu waktu penelitian.
Waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2001-2022 mulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan selesai penelitian. Penelitian tindakan kelas ini juga dilakukan pada jam mengajar sehingga tidak mengganggu mata pelajaran lainnya. Rincian kegiatan. Rincian kegiatan ini terdiri dari 2 siklus. Di dalam siklusnya masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Siklus 1. Di dalam siklus 1 ini, yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini terdiri dari yang pertama, peneliti sebagai pelaksanaan tindakan membuat RPP tentang materi konflik sosial di masyarakat dengan menggunakan strategi discovery learning. Yang kedua, menyiapkan materi konflik sosial di masyarakat. Yang ketiga, menyiapkan soal pretest dan posttest. Yang keempat, menyiapkan lembar observasi guru. Dan yang terakhir, menyiapkan lembar observasi siswa. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini terdiri dari yang pertama, sebelum memasuki materi pembelajarannya terlebih dahulu, guru atau peneliti membagikan soal pretest kepada masing-masing siswa. Yang kedua, guru memeriksa hasil jawaban mereka sebelum guru atau peneliti menjelaskan materi dari konflik sosial di masyarakat. Yang ketiga, setelah selesai mengerjakan soal pretest, guru kembali mengumpulkan kertas jawaban yang telah selesai dijawab oleh siswa melalui soal tersebut dan diberikan kepada gurunya. Yang keempat, guru menjelaskan materi konflik sosial di masyarakat. Yang kelima, setelah selesai mempresentasikan materi atau bahan ajar tersebut, peneliti mulai membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Dalam kegiatan ini akan diterapkan sebuah strategi, yaitu strategi discovery learning. Yang keenam, setelah serangkaian kegiatan tersebut selesai, guru membagikan soal post-test untuk melihat bagaimana peningkatan mereka dalam menjawab soal yang sama, namun soal tersebut dikerjakan kembali yang sudah diterapkan dengan menggunakan strategi discovery learning. Yang ketujuh, guru mengumpulkan kembali lembar jawaban yang telah diisi oleh siswa tersebut. Selanjutnya dalam tahap observasi. Pada tahapan ini, seorang peneliti melakukan sebuah pengamatan dengan melihat proses pelaksanaan tindakan yang tengah berlangsung di dalam kelas. Pengamatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pretest dan posttest dibagikan kepada siswa. Yang kedua, pada saat guru menjelaskan materi konflik sosial di masyarakat kepada siswa. Yang ketiga, tanggapan atau respon yang diberikan oleh siswa akan dinilai oleh peneliti. Yang keempat, kondisi atau situasi yang terjadi dalam kelas juga akan dinilai oleh peneliti. Dan yang terakhir yaitu segala hal ataupun tindakan yang dilakukan pada saat itu diamati dan dicatat oleh seorang peneliti. Nah, selanjutnya dalam tahapan refleksi. Pada tahapan ini, mencari sebuah kekurangan-kekurangan yang ada dalam model pembelajaran discovery learning selama proses pelaksanaan penggunaan model tersebut dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun hal-hal yang direfleksikan yaitu yang pertama, guru memeriksa hasil jawaban pretest siswa dan mencari kesalahan serta kekurangan yang ada. Yang kedua, apabila di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengalami peningkatan tetapi kurang memuaskan, peneliti dapat mencari kembali letak kesalahan dalam penggunaan strategi discovery learning tersebut. Dan yang terakhir, kesalahan-kesalahan atau ketidakpuasan tersebut dapat dipecahkan dan diselesaikan kembali di dalam siklus kedua nantinya, atau akan dilaksanakan kembali siklus yang dinamakan siklus kedua. Siklus 2. Dalam siklus 2 ini juga terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Dalam tahap perencanaan, yaitu kan pada siklus selanjutnya, peneliti ini kembali membuat perencanaan untuk memecahkan permasalahan yang belum terselesaikan dalam siklus 1. Nah,
Di dalam tahapan ini yang dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan RPP yang sebelumnya sudah diterapkan pada siklus pertama. Yang kedua, yaitu menyiapkan soal evaluasi akhir pada materi konflik sosial di masyarakat. Yang ketiga, menyiapkan proses tahapan lanjutan dalam proses pelaksanaan strategi discovery learning. Yang keempat, menyiapkan lembar penilaian untuk siswa. Dan yang terakhir, menyiapkan soal. Dalam tahapan pelaksanaan, tahapan ini peneliti itu akan melaksanakan tindakan lanjutan untuk lebih meningkatkan proses pelaksanaan strategi discovery learning. Adapun tindakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti kembali membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian menjelaskan materi yang sama dengan sub yang berbeda. Nah, yang kedua, siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru secara berkelompok. Yang ketiga, guru meminta masing-masing perwakilan siswa di antara masing-masing kelompoknya sebagai penantang untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru secara rebutan. Yang keempat, siapa yang cepat menjawab soal dialah yang pemenangnya. Yang kelima, untuk menjawab soal ini, guru meminta siswa secara bergantian dalam menjawab soal. Tujuannya adalah agar siswa lebih berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang keenam, bagi setiap kelompok yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak, itulah kelompok yang berhasil memenangkan permainan tersebut. Dan yang terakhir, guru meminta siswa kembali untuk mengerjakan soal evaluasi akhir terkait dengan materi konflik sosial di masyarakat. Dalam tahapan observasi, tahapan ini dilakukan secara bersamaan dengan tahapan pelaksanaan. Seorang peneliti akan mencatat apa saja tindakan dan respon yang terjadi pada saat penerapan model pembelajaran itu berlangsung di kelas, dan juga seorang peneliti akan dengan mudah memecahkan masalah apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model tersebut terhadap materi konflik sosial di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Dalam tahapan refleksi ini, peneliti mencatat dan melihat perbandingan nilai dari siklus 1 dan siklus 2. Dan diharapkan dengan penerapan strategi model pembelajaran ini dapat mengalami peningkatan pada hasil belajar siswa secara memuaskan. Apabila dalam siklus yang kedua ini tidak lagi mengalami suatu permasalahan, maka penelitian tersebut dinyatakan berhasil. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam proposal penelitian ini ada dua, yaitu observasi dan wawancara. Nah, di dalam observasi, yaitu disusun untuk dapat mengetahui gambaran langsung motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Ada lembar-lembar yang akan dibagikan ketika melaksanakan observasi tersebut. Lembaran tersebut berisikan tentang kriteria bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Di dalam lembar observasi, itu yang akan diamati atau adanya aspek yang diamati. Nah, di dalam lembar observasi ini, yang pertama itu ada kolom nama atau nama dari peserta didik dan juga ada aspek yang diamati. Aspek yang diamati ini terdiri dari 5 item. Nah, itemnya itu ada A, B, C, D, dan E. Dari masing-masing item ini juga terdapat kisi-kisi atau patokan yang menjadikan item itu ada di dalam lembar observasi tersebut. Kisi-kisi dari aspek yang diamati A, B, C, D, dan E adalah sebagai berikut. Untuk aspek A, yaitu ia memiliki semangat untuk mengikuti setiap proses kegiatan pembelajaran. Aspek B, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Aspek C, memiliki cita-cita yang tinggi. Aspek D, memiliki keinginan yang kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir aspek E, yaitu memiliki rasa yang tertantang dalam memecahkan suatu persoalan pembelajaran yang sedang dipelajari. Dalam mengisi lembar observasi, misalnya nama peserta didiknya adalah Ani. Nah, kita tulis
Nama Ani, kita lihat apakah dia memiliki semangat ketika mengikuti proses pembelajaran. Kalau ia memiliki semangat, maka checklist di aspek A. Ataupun dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu proses pembelajaran, maka kita checklist di aspek B. Ketika dia tidak memiliki cita-cita yang tinggi atau dia tidak ada niatan mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, itu tidak ada, berarti itu tidak usah kita checklist, ataupun bisa kita silang ataupun tidak disilang. Nah, begitu juga selanjutnya. Instrumen penelitian yang kedua yaitu wawancara. Dalam wawancara ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu yang pertama wawancara tentang motivasi belajar siswa dan juga wawancara tentang bagaimana proses pembelajarannya di dalam kelas. Wawancara dalam motivasi belajar siswa. Yang pertama itu bagaimana keadaan siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya di kelas. Yang kedua, bagaimana siswa dapat tertantang dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, bagaimana siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik demi meningkatkan motivasi belajarnya di kelas. Yang keempat, bagaimana siswa menunjukkan rasa ingin tahunya yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana siswa dapat menjaga ketenangan di dalam kelas selama mengikuti proses pembelajaran. Teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data dalam proposal penelitian ini digunakan yaitu berupa data kualitatif. Data yang dianalisis adalah data motivasi belajar siswa. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan observasi dan wawancara yang dilakukan. Tujuan dari analisis data tersebut adalah untuk mengetahui peningkatan dari kondisi awal sampai setelah diberikannya sebuah tindakan, yaitu berupa penerapan model pembelajaran discovery learning. Tingkat capaian. Tingkatan capaian dalam proposal penelitian ini yaitu menetapkan kriteria keberhasilan yang dilihat dari hasil akhir penelitian. Tingkatan capaian keberhasilan dalam penelitian ini dilihat dari hasil perolehan skor pada kondisi awal siklus 1 dan siklus 2. Penelitian dapat dikatakan berhasil jika pada setiap siklusnya dapat mengalami peningkatan dalam perolehan skor motivasi belajar siswa. Peneliti memiliki kriteria dalam menentukan keberhasilan dalam setiap siklus variabel motivasi belajar siswa. Kriteria keberhasilan motivasi belajar siswa pada kondisi awal rata-rata siswa mendapatkan nilai 50. Maka dari itu, dapat ditargetkan pada siklus 1 dan siklus 2, siswa mendapatkan rata-rata nilai 85. Sekian hasil presentasi proposal penelitian saya dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Apabila saya ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.